Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Ibu akan membahas mengenai jaringan hewan. Jaringan penyusun hewan dibagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar atau sebelah dalam. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang tersusun rapat. Berdasarkan lapisannya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel selapis dan epitel berlapis. Apa yang membedakannya? Epitel selapis terdiri dari satu lapis sel, sedangkan epitel berlapis terdiri lebih dari satu lapis sel. Berdasarkan bentuknya, epitel dibedakan menjadi epitel pipi, epitel kubus, epitel batang atau silindris. Epitel selapis tersusun atas selapis sel yang sama. Epitel selapis terdiri atas epitel selapis pipi, epitel selapis kubus, epitel selapis batang, dan epitel selapis semu. Epitel selapis pipi yaitu epitel yang tersusun atas satu lapisan sel berbentuk pipi. Terdapat pada alveolus, dinding pembuluh kapiler, kapsul Bowman. Fungsinya sebagai difusi, filtrasi, ekskresi, dan osmosis. Selanjutnya epitel selapis kubus. Ini tersusun atas satu lapis sel yang berbentuk kubus. Selnya berbentuk kubus. Nah, terdapat pada permukaan ovarium, tubulus ginjal, kelenjar tiroid. Nah, fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Selanjutnya epitel selapis batang. Tersusun atas satu lapis sel yang berbentuk batang atau silindris. Dibedakannya ini berbentuk pipi, ini kubus, ini batang. Dia lebih panjang ya kalau epitel selapis batang ini atau silindris. Terdapat pada kantung empedu, saluran pencernaan. Epitel selapis batang ada juga yang bersilia. Nah, itu kalau epitel selapis batang yang bersilia terdapat pada oviduk. Nah, fungsi silianya ini membantu ovum bergerak menuju rahim. Fungsi dari epitel selapis batang fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Selanjutnya epitel berlapis semu. Ini ada silianya nih, dinamakan dengan silia. Kenapa dikatakan epitel selapis semu? Karena seolah-olah epitelium ini berlapis, padahal ini kalau kita lihat cuma selapis. Tetapi karena ketinggian selnya yang menyusun tidak sama, nih, sehingga terlihat berlapis-lapis, padahal ini cuma selapis ya selnya, susun atas satu lapis sel. Nah, contohnya ini terdapat pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan contohnya pada trakea. Nah, fungsinya sebagai proteksi dan sekresi. Epitel berlapis terdiri dari lebih dari satu lapis sel. Epitel berlapis ini dibagi menjadi epitel berlapis pipi, epitel berlapis kubus, epitel berlapis batang, dan epitel transisional. Apa yang membedakannya? Nah, epitel berlapis pipi, ini epitelnya tersusun dari beberapa lapis ya. Nah, di bagian permukaannya ini berbentuk pipih epitelnya, dinamakan sebagai epitel berlapis pipi. Epitel berlapis pipi terdapat pada permukaan kulit, vagina, dan esofagus. Fungsinya sebagai proteksi. Selanjutnya, epitel berlapis kubus. Nah, epitel ini terdiri dari beberapa lapis. Nah, selnya berbentuk
kubus. Nah, terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan folikel ovarium. Fungsinya sebagai proteksi dan sekresi. Nah, selanjutnya ada epitel berlapis batang. Ini juga epitelnya terdiri dari beberapa lapis. Nah, bagian yang ininya berbentuk batang. Nah, terdapat pada faring, laring, kelopak mata. Fungsinya sebagai proteksi dan sekresi. Selanjutnya epitel transisional. Apa itu epitel transisional? Nah, epitel ini berlapiskan terdiri dari beberapa lapis yang selnya dapat berubah-ubah. Makanya dinamakan dengan epitel transisional. Epitel transisional terdapat pada kantung kemih. Ini. Fungsinya untuk menahan regangan dan tekanan. Nah, bedakan ya tadi nih. Ini. Kalau epitel selapis dia hanya terdiri dari satu lapis, sedangkan epitel berlapis terdiri dari beberapa lapis. Nah, dari bentuknya ada yang berbentuk pipi, berbentuk kubus, berbentuk batang, dan transisional. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Nah, ini berupa kondrosit yang berasal dari kondroblast dalam lakuna. Jaringan tulang rawan ini ada beberapa jenisnya. Ada jaringan tulang rawan hialin yang mengandung serat kolagen halus, ada jaringan tulang rawan elastin yang mengandung serat kolagen elastin, dan jaringan tulang rawan fibrosa yang mengandung serat kolagen padat dan kasar. Di mana terdapat jaringan tulang rawan? Bisa dilihat gambar ini ya. Nah, yang berwarna biru ini merupakan jaringan tulang rawan hialin, yang hijau elastin, dan yang warna merah ini jaringan tulang rawan fibrosa. Yang jaringan tulang rawan hialin ini terdapat pada ujung-ujung tulang rusuk. Nih. Terus pada hidung, nih ini ada tulang rawan hialin, ada persendian. Nah, selanjutnya pada tulang rawan elastin. Nah, hijau ini terdapat pada daun telinga. Terus juga ada pada epiglotis. Nah, selanjutnya jaringan tulang rawan fibrosa. Ini terdapat pada antar ruas-ruas tulang belakang. Ini ada jaringan tulang rawan fibrosa ini. Selanjutnya juga ada pada persendian. Nah, itu merupakan lokasi terdapatnya jaringan tulang rawan. Jaringan tulang sejati atau tulang keras atau osteon tersusun dari sel-sel tulang osteosit yang berasal dari osteoblast. Bedakan dengan tulang rawan yang berasal dari kondrosit yang berasal dari kondroblast. Ini kalau tulang rawan, kalau tulang sejati osteosit yang berasal dari osteoblast. Berdasarkan ada tidaknya rongga, tulang sejati dibagi menjadi tulang kompak dan tulang spons. Ini tulang kompak dan tulang spons. Kalau tulang kompak itu tulangnya padat, sedangkan spons ini berongga. Nah, pada tulang kompak ini terdapat sistem Harpers. Sistem Harpers ini tersusun atas lamela. Ini lamela yang ini nih, lamela yang mengelilingi saluran Harpers. Nah, lamela ini biasanya terdiri dari 4 sampai 20 lamela. Nih kalau kita lihat ini seperti ini ya lebih jelasnya. Ini saluran Harpers kan, terdiri dari saraf dan pembuluh darah, vena, arteri. Nah, ini saluran Harpers ini dikelilingi oleh lamela. Ini lamela yang ini. Ini atau yang ini ya, ini lamela yang ini nih, yang mengelilingi konsentris. Ini saluran Harpers-nya yang terdiri dari pembuluh limpa, saraf, dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya di sini ada namanya lakuna. Ini lakuna. Lakuna ini di dalamnya ada osteosit. Ini osteosit.
antara osteosit 1 dengan osteosit lainnya ini dihubungkan oleh kanalikuli. Ini kanalikuli. Kalau kita lihat lebih jelas lagi seperti ini. Ini kanalikuli, yang ini ya kanalikuli. Ini lakuna. Nih, yang ininya lakuna nih. Nah, di sini di dalamnya ada osteosit. Pada penyusun tulang kompak dia ini terdapat sistem Harvest, karena ada saluran Harvest, lamela yang mengelilingi secara konsentris, dan ada juga lakuna yang di dalamnya ada osteosit. Dan penghubung osteosit 1 dan lainnya ada kanalikuli. Nah, selanjutnya tulang spons. Pada tulang spons ini tidak terdapat sistem Harvest. Lalu susunannya apa saja pada tulang spons? Di sini ada lakuna juga ya, sini lakuna. Nah, di dalam lakuna ini ada osteosit. Selanjutnya ada lamela ini. Nah, dan ada kanalikuli. Ini garis penghubung ini. Kanalikuli yang ini. Selanjutnya ada osteoklas. Nah, osteoklas ini berfungsi sebagai perombak tulang atau pembentuk tulang atau mengatur bentuk tulang, osteoklas. Jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat juga. Nah, jaringan darah ini tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Ini plasma darah. Kalau sel-sel darah itu terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, ini merupakan sel darah ya. Eritrosit nih, sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih untuk pertahanan tubuh. Keping darah atau trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Jadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit merupakan sel-sel darah. Nah, selanjutnya ada plasma darah. Yang ini plasma darah berfungsi untuk mengangkut makanan dan zat kimia lainnya. Jaringan limfa yaitu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan akan kembali ke aliran darah. Ini jaringan limfa. Nah, fungsi dari jaringan limfa mengangkut cairan jaringan dan imunitas. Jaringan otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot dibagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa yang membedakannya? Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong dengan inti sel di tengah. Nah, sifatnya tidak mudah lelah, kontraksinya lambat, bekerja tidak di bawah kesadaran atau otot tidak sadar, atau disebut juga dengan involunter. Otot polos terdapat pada lambung, usus, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada otot lurik atau disebut juga sebagai otot rangka. Nah, ciri-cirinya berbentuk silindris, ya, bentuknya dengan inti sel di tepi. Kontraksinya cepat, kuat, tetapi mudah lelah. Kalau otot polos tidak mudah lelah, kalau otot lurik mudah lelah dan bekerja di bawah kesadaran atau involunter atau otot sadar. Kalau otot polos ini otot tidak sadar, kalau ini otot sadar. Contohnya terdapat pada otot rangka, lidah, bibir, kelopak mata. Selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini berbentuk silindris seperti otot lurik, tetapi inti selnya di tengah dan terdapat diskus intercalaris. Ini diskus intercalaris. Kontraksinya teratur, tidak pernah lelah dan bersifat lambat ya. Nah, bekerja tidak di bawah kesadaran atau otot tidak sadar atau involunter. Sifatnya sama seperti otot polos, tidak sadar,
tapi bentuknya mirip dengan otot lurik, berbentuk silinderis tetapi intinya di tengah dan terdapat diskus interkalaris. Nah, otot jantung ini terdapat pada jantung. Jaringan limfa. Jaringan limfa merupakan cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah. Ini jaringan limfa. Nah, fungsinya mengangkut cairan jaringan dan sebagai kekebalan tubuh.